Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga hari ini, pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir di tempat ini. Maka sebuah nikmat yang perlu kita syukuri, yang mana harusnya nikmat yang Allah berikan ini bisa kita jadikan sebagai ladang untuk menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu dengan perjuangannya yang luar biasa Islam sampai hari ini berkembang dan kita bisa merasakan indahnya Islam dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan indahnya Islam sampai akhir hayat kita pun kita mengharap dikembalikan kepada Allah dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan tema materi yang berjudulkan membangun masyarakat madani. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup berdampingan atau bersama. Kata masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni syaraka, yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Sementara menurut kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Maka setidaknya dua hal yang menjadi kekuatan terbentuknya masyarakat. Yang pertama adalah sekumpulan orang, dan yang kedua adalah budaya atau kebiasaan yang disepakati. Istilah masyarakat madani merupakan istilah khas Indonesia karena tidak kita jumpai dalam kamus bahasa Arab maupun ensiklopedinya. Dalam literatur Arab, istilah al-mujtama' al-madani juga tidak dijumpai. Yang lazim digunakan adalah al-mujtama' al-islami atau masyarakat Islami. Kata madani yang diderivasi dari kata Madinah yang melahirkan kata tamaddun yang bermakna peradaban. Dengan demikian maksudnya adalah masyarakat madani yaitu masyarakat yang memiliki peradaban yang baik. Lepas dari apapun itu masyarakat madani, yang jelas munculnya istilah ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan untuk membentuk suatu struktur atau tatanan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat Madinah saat itu yang telah dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
membangun masyarakat yang beradab adalah merupakan dalil sosial bahwa dalam setiap masyarakat terdapat pemimpin dan yang dipimpin, penguasa dan rakyat, serta muncul stratifikasi sosial yang berbeda-beda. Demikian pula kalau kita membaca sejarah zaman pra-Islam, yaitu sejarah jahiliyah, muncul kelas sosial yang timpang, yaitu kelas elit penguasa dan kelas bawah yang tertindas. Kelas bawah ini seringkali menjadi ajang memilih dari kelompok elit, karena pada masa jahiliyah kekuasaan dan konsep kebenaran adalah milik penguasa. Konsentrasi kekuasaan dan kebenaran di tangan penguasa tersebut mengakibatkan terjadinya manipulasi nilai untuk memperkuat dan memperkokoh posisi mereka, sekaligus menindas yang rendah. Proses saat itu berlangsung cukup lama tanpa adanya perubahan yang berarti. Siapa yang kemudian waktu itu menguasai Arab jahiliyah? Yaitu komunitas Yahudi yang mendominasi politik dan ekonomi saat itu. Sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, Allah hadirkan di muka bumi untuk merombak struktur masyarakat yang korup tersebut. Nabi hadir membawa sistem kepercayaan, pesan bahwa segala ketundukan dan kepatuhan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Karena kebenaran datang dari Allah, maka kekuasaan yang sebenarnya juga berada pada kekuasaan Allah, bukan kepada raja atau penguasa. Secara empiris kemudian Nabi melakukan gerakan reformasi dengan mengembalikan kekuasaan dari tangan raja atau kelompok elit kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui sistem musyawarah. Kehadiran Nabi tersebut membawa angin segar bagi masyarakat baru yang mendapatkan sebuah kondisi sosial masyarakat yang adil dan beradab. Karena apa? Yang dibawa Nabi sebetulnya sistem ajaran yang menegakkan nilai-nilai sosial berupa persamaan hak, persamaan derajat di antara sesama manusia, kejujuran dan keadilan. Selain itu, sesuai posisinya sebagai pembawa rahmat, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjuang merombak masyarakat pagan jahiliyah menuju masyarakat yang beradab, atau dalam bahasa Al-Quran disebut minadh dhulumati ilan nur. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Qur'annya, surah Al-Baqarah 257, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah telah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju kepada cahaya iman. Sedangkan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Mereka mengeluarkan mereka, orang-orang kafir itu, dari cahaya menuju kepada kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Semua utusan Nabi, semua utusan Tuhan berupa Nabi dan Rasul yang mulia digambarkan di dalam Al-Quran sebagai pembelaan al-mustada'afin, pembelaan terhadap orang-orang yang lemah, untuk menghadapi al-mustakbirin, orang-orang yang sombong dan angkuh, seperti Musa yang digambarkan sebagai pembebas untuk bangsa Israel dari gungkungan Raja Fir'aun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah 28 ayat kelima, dan kami akan memberi karunia bagi orang-orang yang tertindas di muka bumi itu, dan akan menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, pengaruh reformasi Nabi betul-betul menggemparkan dunia, dan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 23 tahun kurang lebih, mampu mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang ideal, masyarakat yang secara sosiologis berada dalam kelas kesejajaran, atau menurut Azhar Ali, masyarakat tanpa kelas.
Status manusia tidak diukur oleh kekayaan maupun jabatannya, melainkan diukur oleh ketakwaannya. Termasuk peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi juga merupakan peristiwa monumental bagi lahirnya sebuah negara dan bangsa. Peristiwa tersebut pada hakikatnya merupakan sebuah perjalanan panjang menuju terbentuknya masyarakat Islam yang demokratis dan terbuka. Jika periode Mekah adalah periode penanaman akidah dan etika Islam, maka periode Madinah sebagai periode terbentuknya kehidupan masyarakat secara luas. Merubah peradaban yang jahiliyah dan kolot memanglah tidak mudah, dan tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun Nabi memiliki strategi yang bisa dibilang cukup efektif dan efisien untuk merubah peradaban tersebut. Setidaknya ada 4 strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah membangun masjid yang diberi nama Baitullah, rumah Allah. Masjid inilah yang kemudian menjadi sentral kegiatan umat Islam, mulai dari praktek ritual ibadah, mengadili perkara, menjadi tempat pengadilan, majelis ta'lim, bahkan jual beli pernah dilakukan di kawasan masjid tersebut. Bukan di dalam masjidnya, tetapi di kawasan atau di luar masjidnya. Masjid tersebut juga merupakan pusat pertemuan kaum muslimin dari seluruh wilayah Islam. Uniknya zaman Nabi, masjid itu betul-betul menjadi mercusuar tumbuh kembang dan pesatnya peradaban, sehingga peradaban yang tumbuh adalah peradaban yang benar-benar penuh dengan keadaban, bukan peradaban yang justru menghinakan manusia itu sendiri. Dan inilah yang kemudian menjadi ironis bagi kita hari ini. Hampir semua standar berkiblat kepada peradaban barat, mulai dari standar teknologi, standar ekonomi, standar sosial, standar berpakaian, standar berpikir. Kita kebanyakan mengadopsi cara berpikir barat, yang mereka tentu saja banyak yang liberalis, sekuleris. Dan hari ini parahnya adalah banyak umat Islam yang mengadopsi sistem kehidupan yang liberalis dan sekuleris. Bagaimana kemudian menganggap politik dan Islam jauh, bagaimana kemudian menganggap tatanan ekonomi dan agama bukan sesuatu yang sama. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakin saja ketika kemudian tatanan kehidupan manusia tidak diatur oleh sang pencipta manusia, maka pasti akan rusak dan pasti banyak rusaknya. Maka kemudian kalau kita berbicara tentang aturan hidup manusia, jangan dilihat dari persepsi manusianya itu, tapi dilihat dari bagaimana si pengatur manusia itu. Saya teringat sekali dulu dosen kami di Fakultas Psikologi. Beliau menjelaskan banyak orang yang berbicara tentang manusia tapi bukan dari sudut pandang si pencipta manusia. Maka sama kemudian ketika kita berbicara tentang teknologi tapi bukan kita pencipta teknologinya. Barangkali kita bisa berbicara tapi tidak bisa utuh membicarakan teknologi tersebut. Tetap saja yang lebih tahu adalah si pembuatnya dan si penciptanya. Maka kalau kita mau berbicara tentang aturan manusia, sebaik-baik aturan adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manusia tidak ada kata lain selain sami'na wa ata'na. Kita tunduk patuh kepada aturan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Nabi, mempersatukan kelompok Ansar dan Muhajirin yang berselisih. Ali radhiyallahu anhu dipilih sebagai saudaranya beliau sendiri. Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah ibnu Zuhair, dan Ja'far ibnu Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adz ibnu Jabal. Demikianlah Nabi telah mempersatukan tali persaudaraan mereka. Dengan demikian terciptalah persaudaraan yang berdasarkan keagamaan sebagai pengganti dari persaudaraan yang berdasarkan ras, suku, sebagaimana yang kemudian telah dipraktikkan orang-orang jahiliyah sebelumnya.
Allah menyampaikan kepada kita semua sebuah pesan indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia adalah kamu yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Para mufassir menjelaskan tentang ayat ini begitu indah. Hadirin salat jamaah salat Id rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang penjelasan para ulama tentang ayat ini, maka idealnya kita sebagai seorang muslim harusnya selesai dengan semua masalah perbedaan yang ada. Apalagi hanya sekedar permasalah furu'iyah fiqhiyah saja, selesai. Karena Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki perempuan, dari berbangsa dan bersuku saja. Allah satukan dalam satu ikatan takwa tadi itu. Untuk apa? Lita'arafu. Makna lita'arafu itu bukan hanya saling mengenal, tetapi makna lita'arafu itu lebih jauh adalah saling melengkapi. Karena kalau kita hanya sekedar mengenal saja, kita kenal, saya kenal panjenengan, panjenengan kenal saya, tapi apakah kita bisa saling melengkapi? Bukankah kehidupan kita bisa harmonis dan bisa menjadi lebih baik? Kehidupan kita bisa harmonis, kehidupan kita bisa berjalan bersama dengan masyarakat, kehidupan kita bisa baik dan bersatu. Bukankah karena kita saling mengenal sekaligus saling melengkapi? Kelemahan kita dilengkapi oleh orang lain, kelebihan orang lain pun demikian, kelebihan orang lain melengkapi kelemahan kita, sehingga kemudian hidup ini menjadi harmonis dan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah perjanjian saling membantu antar kaum muslimin dengan non-muslim. Yang keempat, yang terakhir, ini yang menjadi titik poin pentingnya, bagaimana Nabi menjadikan saat itu meletakkan dasar politik, ekonomi dan sosial sebagai bentuknya masyarakat baru. Hijrah Nabi tahun 622 menunjukkan dimulainya kegiatan politik. Namun beliau tidak tiba-tiba mendapatkan kekuatan politik yang besar, melainkan tumbuh dengan perlahan. Konsesi-konsesi dengan warga Madinah yang akan beliau masuki berarti berdirinya badan politik baru yang di dalamnya terdapat kelonggaran untuk merealisasikan potensi politik dari pemikiran Al-Quran. Hemat kami, poin inilah yang menjadikan sangat krusial dalam perjalanan karir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan politik yang terbentuk dan ditentukan dengan berdasar pada kewahyuan, maka akan membawa maslahat yang besar dalam kehidupan berbangsa. Hukum yang diterapkan adalah hukum yang telah diajarkan oleh Sang Pencipta, maka yakin saja akan membawa kepada kebaikan. Kita melihat fenomena akhir-akhir ini, banyak sekali kasus korupsi yang berlipat, yang kemudian barangkali yang tak nampak akan lebih besar. Muncul tanda pertanyaan, kiranya siapa yang salah? Pelakunya atau hukumnya? Atau lingkungan sosialnya? Maka di akhir khutbah ini, marilah kita doakan negeri kita tercinta, dan kita bentuk masyarakat kita seperti masyarakat yang dibentuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, masyarakat yang hidup dari masjid, masyarakat yang kemudian berkembang dengan agama Islamnya dan cara pandang keislamannya yang utuh, yang mudah-mudahan kita semua hari ini dan anak-anak kita, anak cucu kita terhindar dari fitnah-fitnah kehidupan yang menyesatkan, fitnah kehidupan yang sementara, tapi akan melenakan dan menjerumuskan pada kehidupan yang selama-lamanya. Marilah kita akhiri dengan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga negeri kita tercinta, jaga kampung kita terhindar dari musibah, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan mudah-mudahan selalu diliputi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الأخوة. الحمد لله على نعمة الهجرة. الحمد لله على نعمة التوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم اجعل هذا بلدا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا، بلدا آمنا مطمئنا، بلدا آمنا مطمئنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا الإندونيسية خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارفع درجاتنا بالقرآن. اللهم اجعل حياتنا مع القرآن. اللهم اجعل موتنا على القرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا في يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Langsung main. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salli